Well, hello guys, selamat datang di podcast Sepulang Kuliah. Gua Niko Andre, kali ini kita bakalan kedatangan tamu dari teman-teman kelas A1 kelompok 1. Kira-kira mereka bakalan bahas apa ya? Langsung ya, check this out. Halo guys, selamat datang di podcast Sepulang Kuliah bersama kami Freak Human. Oke. Nah, hari ini kami akan ngobrol santuy tentang seputaran kuliah, bergabung dalam organisasi dan pengalaman bekerja sembari kuliah. Benar. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan nih, alangkah baiknya kita kenalan dulu. Mungkin dari teman saya. Halo, perkenalkan namaku Nuriska Fitri, biasa dipanggil Pipit. Nah, aku salah satu mahasiswa aktif di Universitas Borneo Tarakan, jurusan Teknik Komputer angkatan 2021. Kenalkan, nama aku Widya Ambarwati, biasa dipanggil Ambai, mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Komputer angkatan 21. Jadi kami di sini nggak berdua. Di sini juga kita kedatangan teman kita. Dia mungkin mempunyai pengalaman yang lebih dari kita ya, sesuai dengan pembahasan. Tema, Iya, pembahasan yang akan kita bawakan pada hari ini. Mungkin bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, halo semuanya. Halo. Jadi kenalin, nama aku Niko Fitriani, biasa dipanggil Komang. Bukan itu. Oh, beda Bukan dong. itu, beda. Jadi aku adalah salah satu mahasiswa aktif di jurusan Teknik Komputer di Universitas Borneo Tarakan. Iya. Aku angkatan 2021. Ya, teman-teman juga mungkin ada yang belum kenal dengan Komang atau bahkan belum tahu ya. Komang ini salah satu mahasiswa aktif di UBT. Dia yang berasal dari Bali. Nah kan yang kita tahu kan Komang nih berasal dari Bali ya. Kenapa malah memilih kuliah di sini? Sedangkan yang kita tahu kan di Bali tuh banyak universitas terbaik juga. Kenapa malah memilih di sini? Ya, lebih dekat dengan keluarga juga kan mungkin di sana gitu. Kenapa? Jadi tuh sebenarnya kalau dari pemilih kuliah, maksudnya kayak keluar tuh memang niat keluar kan, mau coba hidup mandiri, itu rasanya juga jauh dari orang tua, iya. Terus tapi kalau untuk kesininya tuh bukan pilihan pertama aku. Kalau pilihan pertama aku di Pulau Jawa. Jadi kayak aku tuh awal mau kuliah tuh aku nyari di Pulau Jawa kampusnya dulu. Karena yang kita tahu juga kampus di Jawa juga ya, terbaik ya. Iya, banyak yang baik ya, banyak yang terbaik. Jadi kayak juga lebih bagus. Lebih Kita baik, juga lebih bagus. kan di Jawa tuh lebih murah biaya kehidupannya. Iya, Itu sebenarnya benar. ya. Terus tuh pas ikut seleksi itu nggak lolos. Seleksi apa nih kalau boleh tahu? Aku kan dari SN ikut, baru SBM juga ikut, baru yang keterima di sini tuh aku ikut mandiri. Mandiri ya, mandiri jalur UTBK ya. Nilai UTBK. UTBK. Jadi nggak tes lagi sih pakai nilai UTBK. Iya, nilai UTBK. Iya, benar. Jadi bagaimana sih kehidupan awal ngerantau kamu dan first impression dan shock kultur apa yang kamu dapatkan pas nyampe di Tarakan? Sumpah gini, benar-benar kayak terkejut banget pas baru nyampe sini. Karena aku pas baru nyampe sini tuh ekspektasi aku pas di Bali sama di sini tuh beda banget. Beda maksudnya? Kayak banyak rumor-rumor yang bilang, kamu kuliah di Kalimantan ya? Iya, di Kalimantan tuh tau Bukannya hutan. Iya, maksudnya kayak Kira kehidupan kali ya. kayak masih hutan dibilang gitu kan. Iya, banyak binatang-binatang gitu ya. Masih ada dino. Tiren. Dino nggak tuh? Binatang buas. Jadi balik ke zaman purba. Ya dibilang kayak gitu kan. Baru ada juga teman omku kan tinggal sini juga. Terus dia bilang katanya rumah ommu tuh di pinggir kota loh. Makin kebetulan kan nih, takut kayak di tengah hutan ya. Hidup bersama binatang-binatang menjadi bolang. Tapi pas baru nyampe sini tuh ternyata beda sama ekspektasi ya. Rupanya sudah kota ramai juga di Tarakan gitu, walaupun malnya rupanya sepi. Iya benar sekali. Tapi sudah diisi loh sekarang. Iya, sudah diisi. Oh iya, kemarin kan udah ada kan bioskop. Sudah langsung bioskop loh. Nah, Komang nih kesibukannya sekarang lagi ngapain nih selain kuliah? Jadi aku kesibukannya selain kuliah itu aku ikut organisasi sih. Organisasi apa kalau boleh tahu? Aku ikut organisasi UKM Seni dan Budaya yang di kampus.
Oh, UKM seni ya. Iya, karena aku suka seni juga. Gitu. Lebih memperkenalkan budaya Iya, dari Bali juga sih, mungkin ya, iya. untuk dan juga untuk memperkenal, untuk mengetahui budaya-budaya apa yang ada di Tarakan gitu Iya, ya. jadi kayak Kan aku kalau kesini. UKM seni pun ada apa bedanya gitu loh. Kayak mau ambil musik ke tarian Iya, kan gitu kan? divisi, Iya, benar. Nah, kalau kamu nih ambil yang bagian mananya nih? Aku ngambil di bagian tari. Oh, tari. Iya, jadi kayak bisa belajar tari budaya tari di sini juga. basicnya Yang seninya tari iya, ya. basicnya di sini Benar, juga. benar. Jadi kayak nanti pulang-pulang enggak cuma tahu dari Bali tapi Iya, tahu benar. Bisa diperkenalkan. Tari dari Kalimantan ya. Mungkin untuk teman-teman yang di sana yang di Bali belum tahu budaya-budaya yang di sini apa aja begitu ya. Iya. Kenapa sih Komang tuh memilih masuk ke sebuah organisasi, sedangkan tadi kata Komang kan dia bilang lagi digempur-gempurnya tugas sama project ya, dan juga mungkin sebentar lagi kita Kita mau akan PAS, PAS. Pasti kita nyiapin diri gitu buat Nyiapin diri, nyiapin buat mental, nyiapin pikiran juga buat mungkin. Sebenarnya tuh aku ikut organisasi tuh bukan baru-baru ini, tapi udah dari lama, dari semester 2 aku udah ikut Semester organisasi. 2. Iya. Jadi pas awal aku ikut organisasi itu belum sepadat ini jadwal kita, belum sepadat ini, makanya aku mau ikut organisasi. Terus tuh di sini juga aku nyari pengalaman ikut organisasi kan, karena banyak sebenarnya hal-hal positif yang kita dapat kalau kita ikut organisasi. Benar banget. Apalagi kayak aku baru di sini belum punya teman kan, jadi Iya, kayak memperluas relasi ya. Oh ya, apakah Komang nih cuma ikuti organisasi ini kah, tarian kah, apa sebelumnya apa udah pernah ngikut apa? Iya, organisasi Masuk yang organisasi lain. yang lain ya gitu. Aku pernah ikut organisasi lain, bukan UKM ini aja ya, bukan UKM ini aja. Jadi semester 2 sampai semester 3 itu kemarin semester 2 sampai semester 3 aku ikut organisasi di jurusanku, himpunan, baru habis itu aku ikut UKM ini. Oh, kita ya. Kita. Iya, kita kan. Benar. Beda divisi Kalian kan masing-masing. ikut organisasi. Iya, Mungkin juga ikut. dari kalian bagaimana sih rasanya ikut organisasi? Aku dapat banyak pelajaran Iya, di sana. Sisi gitu. positifnya ya. Sisi positifnya, Sisi ya. negatifnya enggak negatif sih, enggak negatif juga ya. Maksudnya kayak lebih susah juga sih maksudnya mengatur waktunya untuk kuliah, tugas sama organisasi juga. Mungkin akunya belum bisa membagi begitu. Nah kan dengar-dengar nih Komang pernah kerja ya. Nah, kenapa sekarang udah nggak kerja gitu? Alasan resign dari kerjaannya? Oh gitu. Iya betul, aku sempat kerja kemarin di salah satu kota tapi memang udah resign. Jadi kenapa aku resign? Aku sempat kerja berapa bulan ya? Hampir 5 bulan. Lumayan Tapi lama iya, ya. lumayan lama. Tapi rupanya dari bulan ke bulan itu semakin padat jadwalku, karena aku juga ikut organisasi kan. Iya, benar. Awal kerja tuh awalnya kan mikirnya mau nyari pengalaman kan. Jadi sempet pengen tak fokus ke organisasi, nggak usah lah aku fokus ke organisasi. Jadi mending cari uang aja sekarang. Iya, betul. Terus rupanya organisasi ini nggak bisa aku tinggal gitu kan. Jadi dan ikut kerja pun rupanya banyak setelah aku lalu itu kayak sering capeknya gitu. Udah kerja pasti organisasi sih, terus kan pasti. kuliah juga banyak tugas, terus tuh kayak terhalangnya pembelajaran karena kita mau kerja kelompok itu sulit. Lo kan kerja juga kan? Iya, Gak baik. benar. Iya, Sangat dengar-dengar ruang. Betul, kok kerja di mana sih? Aku kerja di laundry. Jadi yang mau nge-laundry ya bisa lah sambil Oke, speak Iya, buat teman-teman yang mau laundry. Boleh dikasih tahu apa tuh nama laundrynya? lupa saya lemah. Yang penting kerja. Kenapa? Di daerah Iya, Sebingkok kan guys. Yang Kerja penting tuh dapat juga duit. Yang penting iya, dapat duit. dapat duit. Yang penting dapat Enaknya duit. kerja tuh pasti itu kan. Iya. dapat Iya, yang duit. ditungguin duitnya. duitnya. Kalau kerjanya mungkin kita lemes, tapi pas tapi pas gajian Pas itu gajian, habis gajiannya itu mengeluh kembali. Iya, capeknya. gitu-gitu aja terus. Gitu aja Benar. terus. iya. Jadi seperti itu sih, makanya kayak berhenti aja dulu kerja. Atau nanti juga selesai kuliah kita kerja juga. Iya, benar. pasti. Tapi kan kita sudah ada pengalaman nih, Iya, ya, dari pengalaman. kerja, jadi bisa kita bawa nanti pas sudah lulus kan. Iya sih. Benar. Jadi
bagaimana sih Komang tuh mengatur waktunya gitu, bisa berkuliah juga ya, kerja juga, organisasi juga, maksudnya kayak menyamakan semua kayak sejalan kayak kan. kuliah juga, organisasi juga, kerja juga gitu. Awal-awal aku ikut organisasi, aku sempat kayak ngatur pola aktivitasku. Aku bagi 3 agenda. Dalam sehari itu kan ada 24 jam, aku bagi 3 agenda. Agenda pertama aku agenda pertama aku tuh istirahat misalnya. Ya, agenda kedua itu perkuliahan, agenda ketiga itu waktu luangku, misalku bikinkan. Jadi ada 8 jam kuliah, 8 jam istirahat, 8 jam untuk waktu luang gitu. Jadi kayak misalnya kan dari jam 8 pagi sampai kadang jam 5 sore itu kita padat kuliah kan. Bener. Ada tuh jadwal kita padat betul, kuliah kan. iya. Terus dari jam 5 sore ke jam 11 malam itu bisa aku bilang itu waktu luangku. Iya, Tapi entah kan- buat apa, organisasi, kerja atau gimana kan. Iya, tapi itu udah terlalu malam jadi badan tuh capek. Iya, ya, baru lelah, dari jam 12 sampai jam 1 tuh kita istirahat. gitu kan. Jadi Kalaupun ada itu kelas- sih pembagianku sampai sekarang. Cuman itu ndak efektif banget. benar. Iya, benar masih sih, juga kurang belum waktu efektif. tidur, Iya. kurang banget tuh. Iya. Jadi kalau kadang kita ke kampus tuh masih ngantuk. Lelah, terkadang capek. tuh. Dan begitu berulang-ulang kalau Iya, kita nggak manage waktu dengan baik ya Baik guys. ya, Ya, betul, gitu sih. betul. Nah kan bagaimana sih rasanya kuliah, organisasi, kerja tuh, apakah pernah apa rasanya gitu, capek kah atau malah kamu malah semangat gitu loh? Aku kan sempat ngalamin tiga-tiganya aktivitas nih langsung kan. Jadi kayak udah kuliah, ikut organisasi, kerja gitu kan. Jadi kayak rasanya itu capek banget, kayak pengen rasanya kayak kapan ya bisa istirahatnya full istirahat gitu. Nah, karena terkadang satu hari full tuh padat sama aktivitas-aktivitas ini ya, sampai kayak mau tidur tuh kayak nangis dulu baru tidur Sampai gitu. nangis ya. Ya saking kadang sedih, baru saking capeknya. baru aku di sini sendiri kan. Iya, Gimana aduh. udah capek, baru kangen orang tua, kangen keluarga di rumah kayak sumpah itu tuh Feeling lonely. I'm feeling lonely. Komang wanita independent woman. Oke. Iya, bisa dibilang seperti itu. Padahal kata independen tuh kayak apa ya? Menyamarkan bahwa kita tuh jomblo. Iya juga, kalau dipikir-pikir sih enggak sih ya. Enggak juga Cuma sih. mungkin independent mama tuh yang kayak kita bisa ngelakuin apapun tuh sendiri. Iya. Jadi wanita independen tuh sangat berkelas lah ya kan. Oh, jadi Komang ini jomblo ya? Cuma ada yang Iya. mungkin Atau bisa speak sedikit Iya, gitu mungkin mengenai ada yang- percintaannya ada begitu. yang mau deketin Komang nih tapi ragu. Kalau mau WA-nya hubungi saja. Yang di sebelah juga jomblo sih kayaknya. Yang sebelah juga jomblo. Langan lu masuk pada topik. Oke. Back to topic ya, kan. Benefit apa sih yang kamu dapat selama kamu kuliah kah atau ikut organisasi? Banyak sih yang aku dapat dari organisasi ya. Kalau kuliah kan memang tugas kita untuk belajar ya. Kalau di organisasi itu banyak yang kita dapat, mulai dari kita punya banyak relasi ya. awalnya benar. Kita ikut organisasi juga nyari relasi kan, itu yang kita dapat. Baru pengalaman baru yang kita dapat. Terus gimana kita menjadi seorang pemimpin tuh kita dapat di organisasi juga. benar. Kita tuh Dilatih, terlahir bukan langsung jadi pemimpin Iya, kan. benar. Nah, kita tuh belajar melatih kepemimpinan kita tuh di organisasi ya. Terus gimana cara kita kerja samanya kita itu dilatih juga di sana. Gitu sih, dan banyak lagi sebenarnya, manajemen waktu dan Ya, segala macam lebih itu. ini Kita ya, dapat- lebih banyak mendapatkan Networking. Itu. Bisa juga di organisasi itu mengeluarkan minat dan bakat Iya, kita. dan bakat benar, dan juga melatih public speaking kita. Nah, itu banget sih, dari yang awalnya kita tuh nggak bisa ngomong kayak kan gitu kan. Benar. hal gitu Kita kan. awalnya nggak tahu apa-apa gitu. Takut menyuarakan apa yang mau kita iya, suarakan. betul banget. Jadi kita lebih bisa terlatih mungkin Karena dari masuk organisasi itu. Iya. Iya, itu sampai pas udah masuk organisasi rupanya
perubahan kita yang dapat perubahan dari pasti diri kita baik. tuh Perubahan iya. kan, karena kan Perubahan orang tuh pasti ada positif. pastinya benar, gitu. benar. Kayak awalnya kesini tuh kayak diam, belum ada teman, sekarang kayak udah makin cerewet, makin berani ngomong depan kan. Banyak perubahan ya Iya, pastinya. banyak perubahannya. lebih berani ya. Iya, makin berani. Benar. Jadi takut itu sudah kayak Pastilah Iya. namanya manusia pasti Iya, ada benar. rasa takutnya, Iya, cuma mungkin sudah mulai- bisa ditangani lah. iya benar. Misal nih ya, ke Komang nih nggak tidur lah seharian, terus ada kegiatan, nah tapi di satu sisi Komang nih capek gitu, ngantuk lah misalkan, jadi apa yang Komang pilih, kegiatan kah atau Istirahat, tidur kah atau bagaimana gitu. Jadi kalau aku dihadapkan dengan situasi tersebut, aku lihat diriku sendiri juga sih, kondisi diriku kan. Karena bagaimana kalau kita memaksakan untuk ikut kegiatan ketika kondisi kita nggak baik Lelah, itu iya. Nggak pasti nggak bagus kan. Malah hasilnya nggak nanti maksimal nanti malah jadi kita ngerepotin orang Iya, kalau kita benar, tiba-tiba benar. pingsan ke dalam kegiatan Iya, tersebut aduh, itu gitu. sungguh Itu banget. sih kayak kasihan juga teman kita Iya. kalau kita bikin repot Oh, gitu iya, kan. benar. Iya, mending kita istirahat. Jangan Dan juga memaksakan ya. iya, Sendiri. itu juga Kan ada kita lain juga- waktu di kegiatan kita ini. tahu benar. batasan tubuh kita Iya, ya. Iya, kalau kasihan sudah juga mulai kita lelah, lelah. sudah mulai tahu ya, kayak kita tuh harus apa, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Ya terus Dipaksa. Masuk pada topik kembali. Drama apa sih yang terjadi selama Komang bekerja atau Ikut ada organisasi. kejadian apa sih, atau ada kejadian lucu kah dalam menjalani Hidup. kehidupan? Mm-mm. aku punya satu cerita di mana kayak menurutku nih lumayan lucu lah ya. Ya, Apa enggak tahu tuh? bagi orang. Baiklah, kita dengarkan. Jadi kayak ini pengalaman di dunia pekerjaanku. Maksudnya kayak pas aku kerja gitu kan. Oke, masuk dunia pekerjaan. Jadi kan aku kerja tuh di rolling, enggak jaga di satu konter tetap. bersif ya? Iya, bersif. Bersif, Ya, oke, aku oke. jaga shift malam pas itu. Bukan pindah tempat. Iya, maksudnya kayak pindah tempat gitu. Kayak nomaden aja. Nomaden Nomaden, jadi nomaden. sudah ada dinosaurus di Nomaden. nomaden. Iya, ada dinosaurus nomaden apa lagi nah? Terus aku pas jaga di daerah kota, yang si pagi bilang dia kan sudah sering jaga di sana kan, hati-hati ya di seberang tuh ada bapak-bapak yang udah aneh nih diperingati kayaknya. ya Iya, sebelumnya. sudah dikasih tahu. Oh, berarti sudah pernah ya di sebelumnya sama si Via begitu kejadian. Kejadian mungkin. Aku kan baru pertama kali tuh di Iya. situ. Jadi kayak dibilang hati-hati ya. Ada bapak-bapak sebelah tuh aneh tingkahnya, dia bilang gitu kan. Sebelah apa seberang? Oh iya, seberang. Seberang. Tadi udah dibilang kayak gitu. Kenapa memangnya? Ya hati-hati aja, dibilang Penasaran gitu. ya. Iya, benar kan bikin penasaran Iya, nih kan. iya, Nah, iya. terus tuh aku sebenarnya jaga bertiga. Jadi kayak orang yang dua nih juga kurang tahu rupanya. Nah, Oh, baru juga mungkin kali ya? iya, Oh, baru juga jaga di sana. Terus tuh tiba-tiba memang ada bapak-bapak yang suka ngeliat ke counter kami. ngeri ya, Wak. dari ngeri dari kami jaga tuh kan kayak dari sore kami jaga sampai malam tuh dia terus tuh ngeliat ke counter, ngeliat ke counter. Dia duduk depan rumahnya tapi itu kan samping jalan kan. Terus udah dia ngeliat terus sampai malam kami hampir tutup. Nah, kami kayak was-was sudah nih kan. Kami lihat sampai malam dia soalnya di depan juga terus. udah menunjukkan gelagat Iya, ya. gelagatnya makin aneh. Kayak maling. Terus tuh kami tuh udah tutup pintu tuh setengah kan, kami pakai pintu lipat, ada pintu Iya, kayak iya, lipat iya, kan. iya, pintu lipat. Ditutup setengah, bukan tutup full karena kami mau bersih-bersih juga dulu kan, Iya. siapa tahu ada yang orang belanja lagi gitu kan sebelum kami tutup. Terus bapak tuh tiba-tiba datang. Kami takut lah. Tuh kan gimana kayak kayak orang ngagetin, orang dibilang itu orangnya aneh gitu. Tiba-tiba tiba-tiba datang. Ditunjukin Nah, sama seperti apa yang dikasih tahu sama orang yang si pagi ya. iya gitu. Ditunjukin, kan langsung tuh dilihatkan. Mungkin udah dari pagi ngintainya. Mungkin dari pagi, mungkin dari shift kan. Mungkin shift sebelumnya mungkin. Iya. Terus sudah senyum-senyum makin aneh sudah nih, kenapa nih bilang gitu kan. Temenku sudah kayak, "Ih, kenapa tuh Pit? Ya?" Aku kan biasa panggil Fitri ya kan di tempat itu. Terus bapak tuh nunjuk kan, tapi dia nunjuknya kayak ada kertas di atas etalase
isinya transaksi akan dilakukan jika sudah bayar gitu kan. Iya. Nah, dia nunjuk itu sambil ketawa-ketawa. Gimana nih, makin freak bapak nih, kenapa nih? Gitu kan. Makin freak banget ya. Kenapa makin aneh bapak nih? Terus kayak bapak mau nyari apa? Dia bilang, ada yang nyolot sudah temanku nih, ada yang nyolot. Kenapa nyari apa? Kamu jangan seperti itu, dia bilang gitu kan. Terus dia kamu jangan seperti itu, baku banget. Terus dia kan ngambil minum tuh. Dia ngambil minum, hampir dibukanya, Pak bayar dulu baru bisa tuh diminum minumannya, dia bilang gitu kan. Dia bengong awalnya kayak senyum-senyum tuh, terus ditaruhnya lagi itu minuman, terus dia keluar. Kayak mengolok ya, kayak mau mengolok. Kayak nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Terus aneh kan, aneh kayak terus bapak tuh keluar, kami kira udah pulang ke rumahnya, tuh juga malam sudah kan, kami tinggal bersih-bersih juga nih. Nah pas aku nyapu, itu kan pintu ditutup setengah, aku nyapu keluar, sekali aku nengok samping dia tuh udah ada berdiri di samping. Gimana rasanya kayak ngeliat kayak malam ngeliat orang tiba-tiba kayak gini, ada orang di samping gitu kan. Masuklah lagi aku nih, bapak tuh masih di samping tuh, aku bilang gitu sama teman-temanku. Gimana dia bilang gitu kan. Bapak tuh berdiri di samping, dia bilang. Jadi gimana lah tuh, takut sudah kami kan. Tapi lama-lama kami sudah selesai bersih, bapak tuh pulang rupanya. Tapi dia tuh bukan pulang langsung ke rumahnya. Jadi dia di mana? Dia tuh duduk lagi di depan rumah tuh, di samping jalan. Dia menongki. Iya, nongki. Mungkin dia nongki kan. Ada kopi ya, ada makanan. ada. Jam 11 malam dia nongki sendiri, masa kayak iya, aneh enggak sih? Terus bapak tuh, kami cepat-cepat lah kunci konter kami. Cuman sayangnya pas itu tuh rupanya temanku tuh dijemput. Nunggulah kami lagi jemputan temanku nih. Ikut juga menongki jadinya. Ikut nongki cuman beda bersebelahan. Iya. Selama nunggu tuh rupanya bapak tuh nyamperin kami lagi. Disamperinnya kami lagi. Aneh sudah, kami takut sudah nih. Takut sudah kayak mana ya bapak tuh kesini. Nah, terus tuh di samping kami berdiri tuh ada pohon satu kan. Nah, bapak tuh anehnya tuh meluk pohonnya. Ini bapak kenapa? Meluk pohon tuh kan. Meluk pohon bapak tuh. Kami nanya, bapak ngapain kesini? Udah nyolot sudah kami nih karena takut sudah. Takut. Untung nggak nangis ya. Hampir nangis. Temanku udah berlindung. Aku yang berharap temanku yang lawan nih karena tadi nyolot sekalinya dia berlindung belakangku. Gimana sih? Dia juga takut. Iya, rupanya dia takut. Terus kayak bapak ngapain kesini? Senyum-senyum aja dia kan. Bapak pulang nggak kami pukul nih pakai botol. Pas itu tuh bawa botol bekas botol minuman itu kan kami pukul nih pakai botol. Pulang nggak bapaknya nggak mau tuh, senyum-senyum aja sambil meluk itu pohon kan ya. Dikira guling kali. Mungkin. Terus kayak pak kalau bapak nggak pulang nih saya telepon bapak saya nih. Bapak saya polisi tau, bapak saya polisi loh. Padahal enggak juga. Pura-pura nelpon kan, Pak mana nih Pak, jemput dong. Hampir diganggu nih sama bapak-bapak. Dia kayak mulai takut sudah kan. Nah, kok dia percaya ya? Itu udah tahu itu lah, maksudnya kayak dari aneh kan namanya. Iya, Terus akhirnya bapak tuh pulang dan akhirnya temanku dijemput. Jadi kayak kalau dibilang lucu tapi takut, kalau dibilang takut tapi kayak ada lucu-lucunya. Bapaknya yang bikin lucu sih. Bapaknya memang bapak ini. Masuk ke sesi pertanyaannya. Mungkin Pipit bisa bacakan? Oke, dari Muhammad Rizky 98. Yo guys, menurut kalian seberapa besar sih pengaruh organisasi kemahasiswaan terhadap kehidupan mahasiswa di saat masih atau setelah kuliah? Dan apakah benar ilmu yang didapatkan di organisasi dapat berguna dalam dunia nyata atau dunia pekerjaan? Mungkin bisa dijawab dari Komang. Komang dulu kali ya. Ya padahal kalian tuh kan anak organisasi juga. Iya benar sih. Jadi tuh aku ngerasa sih sangat berpengaruh ya di dalam aku ikut kuliah ataupun selesai kuliah itu masih sangat berpengaruh karena organisasi pun dilaksanakan pas selesai atau sebelum kuliah kan, biar nggak mengganggu gitu kan. Benar. Terus kalau pengaruh ke dunia pekerjaan itu juga berpengaruh sih karena di organisasi kita tuh kan belajar tuh entah tentang kepemimpinan atau entah tentang kerjasama, memanajemen waktu kan. Itu kan itu yang akan kita lalui sebenarnya di dalam dunia pekerjaan nanti. Itu ya sebenarnya bagi menurutku tuh sangat berpengaruh sih untuk aku. Aku juga sih, aku setuju sih sama pendapat kamu. Oke, lanjut pada pertanyaan kedua kali ya. Ya. Pertanyaan kedua itu dari anak
lucu. Oke. Halo kakak-kakak, kasih tips supaya tetap waras di tengah hiruk pikuk perkuliahan, pekerjaan dan organisasi dong. Mungkin dari Pipit lo lagi. Iya, mungkin Pipit dulu. Mungkin mungkin kakaknya ini lagi kakaknya ini lagi sedang stres, capek, banyak pikiran, jadi Mungkin kayak aku dari aku lah ya. Kalau aku sih tipsnya tuh healing bareng teman-teman atau enggak healing sendiri lah kan. iya healing, oke. Cari tempat-tempat yang kayak laut gitu. yang bisa nih ya, yang melepas melepas penat ya. sekalinya jalan ke laut kan. Iya. Bukannya Jangan healing. gak gitu. Nggak healing tapi dapat Tiba-tiba hilang. Iya, hilang pulang nama. Jangan gitu. Kasihan orang kayak Iya. gitu. Kalau tips dari aku sih tidur ya. Tidur mungkin lebih bisa mengistirahatkan badan supaya nggak terlalu capek, nggak terlalu apa namanya nih, Hilanglah semua pikiran ya. menghilangkan sementara mungkin menghilangkan separuh. Selanjutnya pertanyaan dari Armando 210489. Organisasi peluang atau penghalang sih? Melihat dari kebanyakan mahasiswa yang ikut organisasi itu, kuliahnya tidak teratur karena tidak bisa mengatur waktunya dan bahkan output yang dia habiskan tidak sesuai dengan waktu yang dia korbankan. Aduh. Pertanyaannya cukup menjebak ya. Iya, menjebak ya. Karena kayak kan memang sih kalau dilihat tuh enggak semua anak organisasi bisa memanage waktunya dengan baik ya. Tapi kalau dari aku sendiri, menurutku organisasi itu menjadi sebuah peluang sih. Kalau di dalam dunia pekerjaan ya, kita di organisasi kan belajar tentang soft skill kan, juga di organisasi. Jadi kayak kalau kita kerja nantinya, kalau semisal kita cuma anak akademik, walaupun nilai kita IPK 4 tuh, kalau kita nggak punya kemampuan lebih yang anak organisasi punya, kemungkinan skill yang lebih, kemungkinan kita tuh di bawah dari anak organisasi. Jadi anak organisasi lebih unggul gitu. Makanya kalau kita ikut organisasi itu mungkin jadi peluang ya, tapi kita tuh jadi anak organisasi jangan jadi anak organisasi banget. Kita harus ingat akademik juga. Jadi diseimbangkan. Makanya nanti menjadi sebuah peluang ketika kita kerja nanti, kita tuh gini punya nilai bagus tapi kita punya kemampuan yang bagus juga. Jadi kita tuh mungkin bisa lebih unggul daripada anak akademik. Iya benar. Itu sih. Next. Oke, selanjutnya dari Xyeros. Gimana sih tanggapan kalian sama orang yang nggak peduli sama posisi kita yang lagi kerja, tetapi di sisi lain mengajak untuk mengerjakan tugas kuliah? Mungkin bisa dijawab dari Ambai. Kalau untuk aku sih lebih ke sakit hati lah ya. Bukan sakit hati juga sih, kayak sedih. Nggak bisa mengerti. Nggak gitu. bisa, temanku nggak bisa ngertiin aku. Iya. Si Ambai. Karena kan kita juga punya tanggung jawab ya di kerjaan tuh, yang nggak bisa asal aja gitu loh kita mau langsung izin buat keluar gitu. Kan harus ada izin tuh sebelum waktu yang kita pakai gitu loh, buat izin gitu loh. Iya benar. Mungkin dari Komang ada yang kalau aku sendiri sih hampir mirip sih sama si Ambai, pasti sedih juga kan, karena kita di dunia kerja pun kita memang punya tanggung jawab sendiri kan, memang nggak bisa tinggal, nggak mungkin kita harus tiap waktu tuh harus izin tiap kerja kelompok gitu kan, nggak enak juga sama bos kan, gitu. Kita Terus juga digaji di sana guys. benar banget gitu. Terus juga kan kalau bisa buat teman-teman tuh ngertiin lah kami sedikitnya dimengerti lah kami ya. Dimengerti kan, ya gitu ya. Bisa mungkin ada sekiranya tugas yang tidak perlu kami datangi bisa kami. Iya kan enggak bisa kayak mungkin bisa lewat chat atau gimana. lewat chat gitu. Tapi kita juga harus tahu diri ya. Sebenarnya kita salah juga sih. Iya, kita tahu diri juga tuh kadang kayak ngerasa nggak enak pasti sama teman sendiri gitu sih. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga podcast kami hari ini dapat memberikan sumber inspirasi kepada teman-teman nanti yang nonton dan kepada adik-adik yang mungkin baru mau masuk kuliah dan teman-teman yang mungkin mau kerja, mencoba untuk kerja. Sambung dong.
Ingatlah bahwa setiap tantangan Hmm. yang dihadapi dapat menjadi peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan lupa untuk selalu semangat dan berjuang untuk mencapai impian kalian, karena kita semua tuh memiliki potensi untuk mencapai kesuksesan asalkan kita memiliki tekad dan kerja keras. ya. Benar, oke. Mungkin terima kasih kali ya untuk narasumber kita pada hari ini sudah menyempatkan waktu dan Mungkin hari ini aja yang Iya, hari ini. kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah. Iya, tapi dari aku sendiri sih aku ingin menyampaikan sedikit buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman semua, di dunia ini pasti banyak pilihan, tetapi jangan pernah memilih untuk menyerah. Ya benar, patah semangat lah ya. Iya, jangan patah semangat. Tetap Kita harus terus berusaha, maju, berusaha. sampai lulus ya berusaha. Gas. Padahal baru semester 4 udah. Iya. Gimana? Oke. Nah, sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Bye bye.